Hai teman-teman, hari ini saya akan memberitahu kepada kalian semua bagaimana tips untuk melakukan public speaking. Yang pertama adalah kita harus mengetahui audiens yang akan kita ajak berinteraksi. Nah, sebelum menyampaikan informasi di khalayak umum, akan lebih baik jika kita mengetahui kepada siapa kita akan berbicara, mungkin seperti latar belakang atau usianya. Yang kedua adalah mendalami topik saat public speaking. Nah, jika kita mendalami topik, maka kita bisa lebih leluasa berbicara karena sudah tahu dan paham apa yang akan diutarakan dalam suatu forum atau diskusi. Nah, gaya penyampaian yang luas itu membuat pesan bisa lebih mengalir karena telah menguasai topik, sehingga audiens yang kita tuju itu bisa lebih mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Nah, seperti tips yang pertama tadi, jadi kita juga harus menelisik target audiens itu dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari bahasa mereka sehari-hari. Kita juga bisa mencari tahu apa kosakata khas yang mereka sering gunakan. Nah, misalnya seperti daerah Surabaya terkenal dengan sapaan Re, maka kita bisa gunakan itu untuk berbicara dengan audiens yang ada di Surabaya. Yang keempat, menjalin interaksi saat public speaking. Nah, untuk memiliki kemampuan berbicara di depan umum dengan baik, kita bisa memanfaatkan situasi di lapangan. Salah satunya adalah kita bisa melakukan improvisasi atau menjalin interaksi dengan audiens. Ada banyak interaksi yang kita bisa lakukan. Misalnya, kita bisa bertukar pendapat tentang suatu topik, atau kita bisa bertanya kepada audiens mengenai pandangannya terhadap materi atau yang terkait materi yang kita lagi sampaikan. Nah, itu sehingga nanti bisa menciptakan adanya komunikasi yang terjalin dua arah. Atau kamu juga bisa melemparkan pertanyaan terkait materimu kepada mereka. Nah, sebaliknya, jika mereka bertanya, maka kamu bisa menawarkan kepada peserta lain untuk memberikan kesempatan mereka untuk menjawab. Hal ini bisa mencairkan suasana supaya lebih luas dan kamu pun bisa menguasai keadaan tanpa gugup. Nah, yang kelima, kita bisa fokus dengan salah satu audiens. Ini adalah merupakan kiat agar kamu lebih mudah untuk menjalin interaksi dengan audiens. Saat melakukan public speaking, perhatikan salah satu peserta yang menurutmu menarik, berbeda, atau mungkin dia eye-catching. Nah, audiens yang seperti ini biasanya akan mudah ditemui karena memang dia terlihat berbeda dari lainnya. Mungkin dia orangnya lebih aktif, lebih easy going, atau sebagainya. Atau lebih ramah, atau sebagainya. Nah, biasanya jika ada satu peserta yang eye-catching ini, kita bisa ajak dia berdiskusi terlebih dahulu, supaya suasananya menjadi lebih cair, baru nanti kita bisa alihkan ke peserta lainnya. Interaksinya kita bisa jalankan dengan yang ringan-ringan saja. Nah, setelah itu kita juga bisa menghidupkan suasana supaya tidak terlalu kaku dengan cara seperti ini. Dan kita juga bisa jadi lebih percaya diri untuk diskusi dengan mereka. Nah, sekian beberapa tips yang bisa saya sampaikan mengenai public speaking pada hari ini. Hal ini saya sampaikan supaya kalian semua tidak gugup lagi ketika melakukan public speaking, terutama ketika audiensnya itu sangat banyak dan di tempat umum, di tempat yang luas. Nah, mengingat kegunaan skill ini itu sangat berguna, sangat sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, maka kita bisa berlatih dulu dari lingkup kecil. Contohnya, misalnya kita mulai dari presentasi di kelas, atau ketika kita briefing saat melakukan kerja kelompok, atau ketika melakukan pengumuman di kelas. Nah, jika kamu ingin mengetahui informasi lebih banyak lainnya, maka kamu bisa kembali menyaksikan tips-tips public speaking lainnya di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.